Halo semuanya, aku Yunita dan hari ini aku mau sharing frequently asked questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar ASI perah yang mana banyak banget aku temuin di kolom komentar manajemen ASI perah dan juga video tips agar ASINya lancar. Dan supaya nggak berulang-ulang dipertanyakan, saya bikin video ini supaya para bunda yang masih bingung mengenai manajemen ASI perah bisa punya sedikit gambaran yang lebih jelas. Ya, kali ini aku mau sharing 10 pertanyaan yang mana sudah aku list di sini. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau misalnya dedek bayinya nangis pas proses menyusui gimana nih, Bun? Nah, kalau aku agak tega sih orangnya. Jadi kalau misalnya baru lahir, itu aku paksain anaknya cuman mengkonsumsi ASI. Jadi kalaupun dia nangis, merasa nggak cukup, aku biarin aja. Jadi mindsetnya itu aku buat bahwa kalau kamu nggak minum ASI ini, kamu nggak ada makanan lain. Jadi mau nggak mau, kalau kamu lapar, kamu pasti menyusui sendiri. Dan kamu harus belajar gimana caranya menyusui yang baik. Nah, yang pasti dari bunda juga harus selalu membantu bayinya agar teknik untuk menyusuinya itu juga benar. Pertanyaan kedua, kalau sterilkan alat pompa, nggak pakai sterilizer, bisa nggak, Bun? Bisa banget. Jadi kalau kita nggak punya sterilizer di rumah, bunda cukup untuk memasak air panas sampai mendidih ya. Terus bunda celupkan semua alat-alat pompanya. Juga termasuk botol kaca dan juga botol susu. Jadi dicelupkan, terus kalau sudah mulai agak mendingin, itu boleh kita pasangkan alat-alatnya. Pertanyaan ketiga, kalau pakai botol susu, nanti bingung puting nggak ya, Bun? Nah, aku tuh dari awal nyobainnya memang pakai botol susu. Dan bersyukur banget, anak aku nggak pernah yang namanya bingung puting. Jadi kalau misalnya menyusui langsung dari payudara, dia bisa. Terus kalau misalnya memberikan ASI perah, selalu aku gunakan botol susu biasa. Pertanyaan keempat, kalau nggak disimpan di dalam kulkas, asipnya tahan berapa lama ya di suhu ruangan? Nah, kalau misalnya bunda mau menyajikan asipnya untuk bayi, itu kan kita hangatkan di cangkir. Nah, setelah kita hangatkan di cangkir, itu kalau nggak habis, maksimal itu aku 2 jam. Karena 1 jam itu pun sudah aku buang. Pertanyaan berikutnya adalah, bisa tahan berapa lama ya di kulkas biasa? Nah, untuk tahan berapa lama, itu kalau misalnya di kulkas biasa, tahannya itu maksimal 4 hari kalau aku pribadi ya. Tapi kalau misalnya di freezer, itu bisa bertahan hingga 2 bulan ya. Dan selalu gunakan metode first in, first out. Jadi, yang dimasukin duluan, itu yang dikeluarin duluan. Ya, biar stok-stoknya itu tuh yang ada di kulkas selalu yang terbaru, bukan yang terlama. Pertanyaan berikutnya adalah, perlu nggak ya beli kulkas khusus untuk ASI? Nah, kalau aku sendiri tuh nggak pernah beli yang namanya kulkas khusus ASI, karena aku hanya menggunakan kulkas yang ada, yaitu kulkas 2 pintu. Jadi yang di chiller, kalau memang mau menyajikan, aku selalu taruh di chiller. Tapi kalau untuk penyimpanan jangka waktu panjang, aku biasanya selalu taruh di freezer. Dan freezer aku itu juga isinya adalah bahan-bahan makanan seperti daging, ikan, tapi ya aku simpannya rapi. Jadi aku taruh di plastik-plastik gitu, jadi nggak berceceran dan tidak bau amis. Jadi tidak mempengaruhi kualitas dari ASI perah aku sendiri, meskipun aku simpan ASIP itu di freezer yang mana aku juga taruh sayur-sayuran dan daging di sana. Pertanyaan berikutnya, tutup botol kaca beli di mana ya, Bun? Nah, kalau misalnya tutup botol kaca ini, aku belinya di online shop, belinya di Shopee, Tokopedia, banyak banget. Cari aja tutup botol kaca ASIP, nanti searching, itu keluarnya banyak banget pilihannya, dan murah banget. Dulu aku beli ini tutup botol kaca UC1000 ini, kalau nggak salah satu set ini sekitar 500 perak. Jadi makin banyak belinya biasa makin murah. Nah, kalau misalnya beli botol kaca yang ini, juga belinya di online shop, di Shopee, Tokopedia itu banyak banget kok, murah-murah lagi, dan harganya di bawah 5.000 deh, gitu. Pertanyaan ke-8, bisa nggak ya saya nyetok ASI sebelum melahirkan? Nggak bisa. Nah, kalau misalnya menyusui itu tidak boleh dilakukan pada saat proses kehamilan. Jadi pengalaman aku pribadi waktu aku hamil anak kedua, di mana anak pertama aku tuh masih berusia sekitar 18 bulan dan masih menyusui,
itu saat aku cek ke dokter, dan dokternya tahu bahwa aku masih menyusui, dokter langsung bilang, kalau misalnya lagi hamil, ibu harus stop untuk program ASI-nya. Kenapa? Karena kalau menyusui itu katanya akan menghasilkan suatu hormon yang mana tidak baik untuk janin yang sedang dikandung. Jadi, relasinya dengan pertanyaan ini adalah, kalau misalnya nyetok ASI sebelum melahirkan, udah pasti nggak boleh. Karena kalau kita lagi hamil, kita nggak boleh melakukan program menyusui. Jadi, lakukan proses menyusui ini setelah melahirkan ya, bukan sebelum melahirkan. Pertanyaan ke-9, kalau asipnya yang sudah dihangatkan nggak habis, apakah bisa dikonsumsi lagi? Nah, ini sebenarnya relasinya sama dengan yang pertanyaan sebelumnya, yang mana kalau misalnya kita sudah hangatkan, itu maksimal 2 jam ya, untuk dikonsumsi oleh bayi kita, dengan catatan asipnya itu tetap kita hangatkan di air hangat. Jadi suhunya tetap terjaga. Pertanyaan ke-10. Gimana cara bersihkan botol kaca? Karena katanya dia nggak bisa bersihin botol kaca. Nah, dari aku sendiri itu bersihin botol kaca ya pakai sikat botol ya. Jadi sikatnya ini beli yang kecil. Jadi ini bisa masuk. Nah, jadi kan bisa dibersihin. Atau kalau misalnya yang satu lagi nih ya. Saya coba bersihin. Ini ya. Nah, ini kan masuk. Jadi ini bisa kita bersihkan. Dan yang pasti ini steril ya. Nah, kalau misalnya yang ini memang nggak bisa masuk. Jadi kita harus beli yang bisa masuk ke dalam botol kaca. Jadi belinya yang kecil ya. Nah, oke. Kemudian, pertanyaan terakhir. Merek suplemen pelancar ASI apa yang aku konsumsi sehingga ASInya lancar? Nah, kemarin aku sempat sharing bahwa aku cuma mengkonsumsi suplemen yang diberikan oleh rumah sakit. Sudah aku cari-cari nota-notanya, kebetulan notanya tuh hilang. Jadi aku nggak tahu suplemen apa yang dikasih sama rumah sakit. Nanti kalau misalnya aku ke rumah sakit lagi, aku akan coba tanyain ke pihak rumah sakit, merek suplemen apa sih yang kemarin mereka kasih ke aku. Meskipun aku lupa apa merek suplemen pelancar ASI yang aku konsumsi, cuman yang aku ingat adalah di hari awal-awal aku baru ngelahirin itu, aku tuh minumnya Mama Soya, which is itu memang kurang enak ya, tapi demi supaya ASInya lancar, aku juga konsumsi selama 2 hari Mama Soya. Kemudian Prenagen yang khusus untuk laktasi, itu juga aku minum. Kemudian makan daun katu, itu juga aku lakukan. Dan pijat payudara juga aku lakukan supaya ASInya itu semakin lancar. Jadi untuk merek suplemen pelancar ASI, aku masih utang jawabannya. Aku akan coba cari apa sih mereknya, karena banyak banget yang nanyain mereknya itu dan benar-benar aku lupa banget. Dan notanya itu juga udah hilang semua. Ya, jadi pertanyaan ini akan aku jawab di video FAQ-nya ASIP di part yang kedua ya. Nah, kalau misalnya kamu ada pertanyaan lain yang pengen kamu tanyakan soal ASIP ini, jangan lupa tulis di kolom komentar bawah, nanti aku rangkum supaya aku bisa jawab semuanya satu persatu. Oke Bun, thank you banget udah nonton video ini. Dan aku harap semoga video ini bisa bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian yang baru mau melahirkan ataupun yang sedang menjalankan program ASI. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Awita Life karena akan banyak banget video parenting bermanfaat lainnya yang aku share di sini. Yang pasti aku pengen banget bisa berbagi pengetahuan yang aku miliki supaya kita bisa menjadi ibu yang lebih baik. Oke? Thank you for watching dan sampai jumpa.